Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih lemes ini? Udah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Udah. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke tata nama senyawa, saya akan bahas dulu sebentar ya mengenai latihan ya. Latihan minggu lalu yaitu menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi dan reduksi dari suatu senyawa ya. Saya akan buka dulu. Ini kameranya saya matikan dulu ya. Oke, terlihat ya? Belum, maaf. Kita akan lihat di sini soal minggu lalu, tentukan zat pengoksidasi atau oksidator, kemudian produksi atau reduktor, hasil oksidasi, hasil reproduksi sini. Hasil reduksi ya, bukan hasil reproduksi. Hasil reproduksi biologi dong. Oke, yang pertama yaitu CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. CH4-nya plus 1, kemudian jadi plus 4 ya, jadi C-nya min 4. C-nya min 4, kemudian CO2. O-nya min 2, C-nya plus 4. Nah, naik ya. Kalau naik berarti oksidasi, berarti reduktornya adalah CH4. Oke, kemudian O2. O2 biloxnya 0 ke min 2 berarti turun. Kalau turun berarti reduksi, berarti oksidatornya adalah O2. Kok ini O4? Harusnya O2 ya. Oke, kemudian hasil oksidasinya adalah CO2, kemudian hasil reduksinya adalah H2O. Oke, benar. Kemudian 2Ca plus O2 menghasilkan 2CaO. Di sini 2Ca-nya 0 biloxnya, kemudian O2 juga 0 biloxnya. 2CaO berarti min 2 ke plus 2 ya. 0 ke plus 2 berarti naik. Kalau naik berarti oksidasi. Berarti reduktornya adalah Ca, kemudian O2 ke min 2 berarti turun ya. Berarti reduksi. Reduksi berarti oksidatornya adalah O2, hasil oksidasinya adalah CaO, hasil reduksinya CaO. Ini termasuk reaksi apa? Konproporsionasi ya. Selanjutnya, dua KOH plus Br2 menghasilkan KBr plus KBrO plus H2O. Br-nya 0, kemudian KBr plus 1 min 1 turun ya. Kalau turun berarti reduksi, kemudian KBrO. KBr di sini adalah plus 1, berarti naik. Berarti reduktornya adalah Br2, oksidatornya juga Br2. Kemudian hasil oksidasinya adalah KBrO, hasil reduksinya adalah KBr. Kemudian NiO plus H2 menghasilkan Ni plus H2O. Ni-nya plus 2 ya. Nah, plus 2 ke NiO-nya biloxnya 0 berarti turun.
Kalau turun berarti reduksi, berarti oksidatornya adalah NiO. Kemudian H2 itu adalah beloksnya 0 ke min, ini ya, plus 1. Ke plus 1 berarti naik. Kalau naik berarti oksidasi, berarti reduktornya adalah H2. Hasil reduksinya adalah Ni, hasil oksidasinya adalah H2O. Selanjutnya yang E. Yang E C2H4 plus 3O2 menghasilkan 2CO2 plus 2H2O. C-nya di sini adalah, ini apa? R2 sih. Plus 1 kali 4 berarti plus 4 harus sama dengan 0 berarti min 4. Min 4 dibagi 2 berarti min 2 ya. Oh, ini min 2 nggak kelihatan. Min 2 ke plus 2 ke plus 4. Berarti naik. Kalau naik berarti oksidasi. Berarti reduktornya adalah C2H4. Kemudian O2 beloksnya 0 ke min 2 berarti turun, berarti reduksi. Ininya reduksinya H2O. Tapi di sini oksidatornya O2. Yang benar yang mana ini? Ini punya siapa? Suci, mana Suci? Oh, ini benar deh. Saya Benar ya, salah, maaf, saya salah lihat. Ini oksidatornya O2, kemudian hasil oksidasinya adalah CO2, hasil reduksinya adalah H2O, benar ya? Oke, maaf ya, Suci salah lihat ternyata. AS-nya 0, kemudian min 2. Min 2 ke 3 berarti min 6 ya, min 6. Min 6 harus sama dengan min 1 berarti plus 5. KN-nya plus 5, AS-nya 0. Kemudian AS ke S. Nah, 0 ke plus 5 berarti naik. Naik berarti oksidasi, berarti reduktornya adalah AS. Kemudian NO3 min ke NO2. N-nya plus 5 ke N, di sini plus 2 berarti turun, reduksi. Berarti oksidatornya adalah NO3 min. Hasil oksidasinya adalah ASO4 3 min, kemudian hasil reduksinya adalah NO. Kemudian yang G, O-nya min 2, jadi min 6. Min 6 sama dengan 0, berarti plus 6. Plus 6 bagi 2 berarti, oh ini min 3 sih. Min 2 kali 3 kan min 6. Berarti plus 6. Plus 6 dibagi 2 harusnya plus 3 ya. Plus 3 ke 0, berarti turun, reduksi. Berarti oksidatornya adalah, ini tetap ditulis sama ya, nggak kayak gini. Berarti Al2O3. Kemudian O-nya min 2. Min 2 ke 0 berarti naik. Naik oksidasi. Berarti reduktornya adalah O. Reduktornya adalah Al2O3. Tetap ditulisnya seperti ini ya, Suci ya. baik, Bu. Kemudian hasil oksidasinya O2, hasil reduksinya adalah Al. Kemudian yang H, Ca-nya plus 2, Ca-nya plus 2. C-nya plus 4, C-nya plus 4. O-nya min 2, O-nya min 2 ya. Kemudian H-nya plus 1, H-nya plus 1. Cl-nya min 1, min 1. Berarti nggak ada yang berubah nih. Kalau yang nggak ada berubah berarti apa ini? Bukan reaksi redoks. Gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya. Mungkin nggak, Bu, di salah satu kayak reaksi itu cuma ada reduksinya aja atau oksidasinya aja, Bu? Berarti kalau misalkan tidak ada keduanya, berarti bukan reaksi redoks, masuknya nanti ke reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Kan kalau Oke, Bu, misalkan baik. reaksi redoks itu kan berarti reaksi reduksi dan oksidasi gitu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang lain? Jadi kalau misalkan cuman oksidasi aja atau reduksi aja, itu nanti masuknya ke setengah persamaan reaksi ya. Itu nanti akan dipelajari lebih lanjut di kelas 12. Jadi suatu persamaan akan bisa dibelah dua. Jadi ada reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Gitu ya. Tapi kalau misalkan digabungkan berarti jadinya reaksi redoks ya. Reaksi reduksi dan oksidasi.
Oke, Oke, Bu. selanjutnya Terima kasih. ya, selanjutnya kita masuk ke materi tata nama senyawa ya. Mana ini? Mana ya buat penampilnya? Kok sampai? So hide and fly. Kalau seperti ini aja terlihat tidak? Hanya layar kedua, hanya layar fisik. Aplikasi. Biasanya ada layar. Ini saya nggak kelihatan buat nampilinnya yang mana ya? Ada yang tahu mungkin? Sudah 34 orang yang hadir. Mana ya? Kok tidak terlihat? Kok duplikasi? Ini tidak Oke, nggak apa-apa kayak gini aja ya. Saya tidak terlihat ininya. Oh, ini. Oke, kita akan belajar tentang tata nama senyawa nanti apa namanya PPT-nya akan diupdate lagi.
Ya, kita masuk ke tata nama senyawa. Jadi, oke, mengapa sih kita harus memberikan nama suatu senyawa ya, agar bisa membedakan antara senyawa yang satu dengan senyawa yang lainnya. Di sini ada senyawa anorganik, kemudian ada senyawa organik, ada senyawa kovalen biner, senyawa ion, asam, dan basa ya. Untuk penamaannya ini sudah diatur oleh Badan Internasional UPEC ya, International and Pure Applied Chemistry. Jadi ada beberapa aturan yang harus diikuti. Mengapa harus harus dengan sesuai aturan? Kalau misalkan tidak sesuai dengan aturan, nanti akan berantakan nama-nama senyawanya. Jadi diaturlah tata nama ini sesuai dengan UPEC ya. Kemudian kita akan langsung yang ke pertama ini, tata nama senyawa kovalen biner. Nah, untuk tata nama senyawa kovalen, masih ingat ya, senyawa kovalen berarti dia terbentuk dari non-logam dengan non-logam. Nah, untuk binernya sendiri, senyawa biner adalah senyawa yang hanya terdiri dari 2 atom unsur. Nah, untuk aturannya, yang pertama, rumus senyawanya. Nah, di sini ada beberapa unsur ya, beberapa unsur. Nah, rumus kimianya di sini, unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis di depan. Contoh di sini adalah NH3. Nah, NH3 berarti penulisannya bukan H3N, tapi NH3. Karena N di sini lebih dulu ya. N-nya lebih dulu dibandingkan dengan H. Berarti H3, berarti NH3. Kemudian rumus kimia yang lazim seperti H2O, nah ditulisnya adalah H2O, bukan OH2. Itu ya. Kemudian yang kedua, untuk penamaan senyawa kovalen biner, di sini ada nama non-logam, kemudian nama non-logam, nah, nama non-logam plus akhiran ida. Atau nama unsur pertama diikuti nama unsur kedua plus akhiran ida. Contohnya seperti apa? Di sini ada HCl. Nah, HCl ini kan unsur yang pertama. Nah, HCl ini kan hidrogen, kemudian diikuti unsur yang kedua, Cl. Nah, Cl ini adalah klorin ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan ida. Berarti hidrogen klorida ini ya, ditambahkan dengan ida. Kemudian H2S. Nah, H2S juga hidrogen, S-nya adalah sulfur. Tambahkan ida, jadi sulfida gitu ya. Selanjutnya. Lalu bagaimana kalau misalkan dia bukan biner atau misalkan lebih dari satu senyawa? Nah, bagaimana? Berarti dengan menambahkan angka indeks dalam bahasa Yunani di sini ada mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Nah, untuk mono itu di depan dia tidak perlu disebutkan. Gitu ya. Contoh di sini adalah karbon monoksida. Berarti tapi bukan monokarbon monoksida ya. Jadi mononya itu tidak ditulis. Kemudian CO2 berarti kan karbon dioksida, bukan monokarbon dioksida. Kemudian N2O4 berarti dinitrogen, nah kan N-nya nitrogen berarti dinitrogen tetraoksida. Ini ya, 4 itu adalah tetra. Kemudian N2O3 dinitrogen trioksida gitu ya. Kalau misalkan misalkan N2O4 berarti dinitrogen pentaoksida itu ya. Ya tinggal diganti saja namanya, nama depannya. Lalu ada senyawa yang sudah umum, yang sudah dikenal, tidak perlu mengikuti aturan di atas. Contohnya seperti apa? Ada air di sini H2O, kemudian ada NH3 atau amonia. Kemudian ada CH4 yaitu metana. Nah, pengecualian ya. Awalan Yunani tidak digunakan untuk senyawa molekuler yang mengandung hidrogen, gitu ya. Jadi kalau untuk hidrogen berarti dia tidak menggunakan awalan Yunani seperti tadi ya, H2S hidrogen sulfida. Jadi nggak pakai mono. HCl hidrogen klorida. Selanjutnya, tata nama senyawa ion. Untuk senyawa ion berarti apa? Terbentuk dari logam dan non-logam ya. Rumusnya apa di sini? Ada nama kation atau logam, kemudian nama anion atau non-logam plus akhiran ida.
Nah, aturannya gimana? Unsur logam ditulis di depan, contohnya rumus kimia natrium klorida di sini ya. Natrium klorida. Natriumnya di sini adalah logamnya, kemudian klornya ini adalah non logam. Ditambahkan dengan ida. Nah, jadi natrium klorida. Kemudian natrium sulfat berarti Na2SO4 2-. Kemudian besi 2 klorida. Nah, ini nanti saja. Atau contoh lainnya misalkan apa ya? Natrium klorida, kalsium klorida, natrium sulfat, aluminium nitrat. Sebentar ya. Contoh lainnya misalkan Na2 natrium oksida. Natrium oksida ada nggak? Nggak ada. Natrium oksida misalkan. Oh, lebih sulit ini pakai ini. Aduh, susah juga ya. Natrium berarti kan Na ya. Nah, oksidanya adalah O. O itu kan muatannya 2- ya. Nah, 2-, sedangkan Na muatannya adalah plus. Berarti biar sama dengan 0, berarti harus ditambahkan 2 ya di depan. Jadinya Na2O, berarti natrium oksida. Kemudian yang kedua, nama senyawa ion. Berarti kationnya di depan, nama anionnya di belakang. Natrium klorida, kalsium klorida, natrium sulfat, aluminium nitrat. Oke, selanjutnya. Jika unsur logam mempunyai lebih dari satu muatan atau bilangan oksidasinya, maka rumusnya nama kation atau logam ditambah dengan bilangan oksidasi logam plus anion atau non-logam plus akhiran ida. Jadi untuk yang lebih dari satu muatannya berarti ditulis angka Romawinya. Contoh di sini adalah tembaga 1 oksida, Cu2O. Cu. Nah, Cu plus O. O itu kan berarti muatannya berapa? 2- ya. Nah, 2-. Ini misalkan Cu muatannya adalah plus 1. Plus 1 berarti di sini 2. Nah, berarti Cu 2O. Nah, susah ya. Kemudian ada lagi Cu, sama aja. CuO berarti Cu plus O. O itu kan 2-. Nah, berarti Cu-nya adalah di sini plus 2. Kan muatannya plus 2 ya. Yang ini muatannya plus 1. Nah, berarti kalau misalkan gini, ini kan berarti sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti CuO. Berarti tembaga 1 oksida. Tembaga 1 oksida berarti yang ini ya, Cu2O. Kemudian tembaga 2 oksida. Yang tembaga 1 oksida ini dia muatannya plus 1. Nah, kemudian kalau tembaga 2 oksida di sini muatannya plus 2. Gitu ya. Jadi kalau misalkan muatannya lebih dari 1 harus ditulis angka Romawinya. Kemudian FeCl2 berarti besi 2 klorida. FeCl3 berarti besi 3 klorida. Lalu kalau misalkan lebih dari 1, dalam selain dinamakan secara UPEC ya, senyawa kimia juga dinamakan berdasarkan nama dagang yang disebut dengan nama trivial. Nama trivial ini adalah nama dagang. Kemudian dalam penamaan trivial, nama Latin logam diikuti dengan akhiran O untuk ion yang bermuatan lebih rendah dan akhiran I untuk bermuatan lebih tinggi. Ini kan FeCl2 besi 2 klorida ya. Nah, ini kan berarti lebih rendah. Kalau lebih rendah berarti namanya ferroklorida, nama dagangnya. Kemudian yang lebih tinggi diganti jadi I. Kan ini besi 3 klorida jadi feriklorida. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini adalah beberapa jenis kation. Nanti kalau misalkan bingung muatannya berapa, ini bisa dilihat di sini. Ada Na+, berarti natrium, K+, kalium. Ini ada 24 ya. Nanti bisa dilihat lagi, searching lagi. Kemudian di sini ada beberapa jenis anion.
Selanjutnya adalah tata nama senyawa asam. Jadi untuk tata nama senyawa asam, nama hidrogennya itu diganti menjadi asam plus nama anion plus akhiran ida. Jadi contoh di sini misalkan untuk yang biner ya. Kalau misalkan ini biner. Untuk biner itu sini ada asam klorida, berarti klor ditambahkan ida. Kemudian HF asam klorida. Jadi harusnya kan hidrogen klorida ya. Nah, karena ini senyawa asam berarti hidrogennya diganti jadi asam. Asam klorida, kemudian asam bromida, HI asam iodida, H2S asam sulfida. Kemudian kalau misalkan anion sisa asam. Contoh di sini adalah H2. H2 kan asam. Nah, sulfat SO4. SO4 berarti sulfat. Kemudian H. H ini adalah asam, NO3-nya adalah nitrat. Kemudian H-nya adalah asam, PO4-nya adalah asam fosfat. Ini kalau misalkan kita uraikan ya, H2SO4, nah, H plus ditambah SO4. Nah, ini kan H-nya ada 2. Kalau H-nya ada 2, berarti di sini tambahkan di sini di koefisiennya. Plus 1 dikali 2 berarti plus 2. Berarti di sini adalah min 2. Biar sama dengan 0 kan berarti min 2. Kemudian HNO3 berarti H ditambahkan dengan NO3. H-nya kan H plus. Nah, ada koefisiennya enggak di sini? Enggak ada ya. Berarti H plus ditambah NO3 min. Kemudian H3PO4 berarti H ditambah PO4. Nah, H-nya kan H plus. Ternyata ada angka 3-nya di sini. Nah, angka 3-nya berarti kita pindahkan sini jadi koefisiennya. Plus 1 dikalikan 3 berarti plus 3. Nah, biar sama dengan 0 kan berarti di sini min 3 kan. Min 3. Oke. Kalau pengen tahu lebih lanjut, lihat di tabelnya. Nah, ini ya. Di tabelnya di sini sudah ada. Selanjutnya adalah tata nama senyawa basa. Jadi nama logam ditambahkan dengan hidroksida. Contoh di sini adalah NaOH berarti natrium hidroksida. Ca itu adalah kalsium berarti kalsium hidroksida. Kemudian aluminium hidroksida, tembaga 2 hidroksida, barium hidroksida. Jadi nama logam ditambahkan dengan hidroksida. Kemudian tata nama senyawa garam. Untuk tata nama senyawa garam berarti rumusnya adalah nama kation monoatomik ditambah dengan anion poliatomik atau nama kation poliatomik ditambah dengan anion monoatomik gitu ya. Contoh di sini adalah NaNO2 berarti natrium nitrit. Kemudian MgPO4 2 kali berarti magnesium sulfat. FeSO4 3 kali berarti besi 3 sulfat. HgCl2 berarti raksa 2 klorida. CuO berarti tembaga 1 oksida. Berikutnya adalah tata nama senyawa organik. Nah, senyawa organik ini adalah senyawa-senyawa karbon dengan sifat tertentu. Pada awalnya senyawa organik ini tidak dapat dibuat di laboratorium, melainkan hanya dapat diperoleh dari makhluk hidup. Nah, untuk tata nama senyawa organik ini nanti karena banyak ya, ini akan dipelajari di kelas 12. Contohnya seperti ada CH4, sini metana, kemudian CONH2 2 kali ya, kemudian urea, CH3COH asam asetat, kemudian aseton, iodoform, formaldehid, kloroform, sukroksa, glukosa, dan alkohol. Dan masih banyak lagi. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Misal saya balik ya, misalkan saya balik, saya pengen tahu, di mana ya? Di sini deh. Kalium sulfat. Nah, saya mau tahu nih kalium sulfat berarti rumusnya gimana? Kalium itu apa? Unsur apa? Ada yang tahu kalium? Kalium itu K ya. Nah, kemudian sulfat. Nah, sulfatnya apa? Sulfatnya adalah
SO4. Nah, berarti SO4. Nah, SO4 kan muatannya 2 min. Nah, kalau misalkan sedangkan 2 min ya. Nah, kemudian K itu kan muatannya plus 1. Nah, biar sama dengan 0, berarti ditambahkan berapa? Nah, berarti tambahkan 2 ya di sini ya. Berarti rumusnya adalah K-nya ada 2 di sini. K2SO4. Berarti namanya kalium sulfat. Di sini deh yang lebih enak. Contoh lagi, misalkan kalium sulfit. Kalium sulfit, ada nggak di sini sulfit? Ada ya? Ini ya. Nah, sulfit. Kalium sulfit berarti K. Nah, K-nya kan plus 1. Ditambahkan dengan sulfit. Sulfitnya adalah SO3 2 min. SO3 2 min. Biar sama dengan 0, otomatis di sini harus dikalikan dengan 2. Nah, berarti di sini kalikan 2. 2 dikali plus, nah 2 dikali plus berarti plus 2. Plus 2 dikurangi 2 berarti 0. Berarti senyawanya kalium sulfit itu adalah K. Kemudian karena K-nya ada 2, berarti K2SO3. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Masih bingung? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti saya absen saja dulu ya. Mana ya absennya? Sepuluh MIPA 5. Mana 10 MIPA 5? Oke. Adi Arif Darmawan ada? Hadir, Bu. Ini ada orangnya ya. Saya dipanggilin pada diam aja. Al Hairin? Hadir, Pak. Hadir, Bu. Altoya? Hadir, Bu. Alia? Hadir, Bu. Andriani? Hadir, Bu. Feril? Hadir, Bu. Fajar? Hadir, Bu. Firman Budiman? Hadir, Bu. Fitria? Hadir, Bu. Pratiwi? Hadir, Bu. Iin? Hadir, Bu. Jauza? Hadir, Bu. Haidir? Hadir, Bu. Manda? Hadir, Bu. Muhammad Fauzan? Hadir, Muhammad Bu. Fauzan? Muhammad Ghazali? Hadir, Bu. Muhammad Fikri? Muhammad Fikri? Muhammad Syahdewa? Hadir, Bu. Mutia? Hadir, Bu. Najwa? Hadir, Bu. Erdi Mas Agung? Hadir, Bu. Safi? Hadir, Bu. Rihdatul Aisy? Hadir, Bu. Rizky Maulana? Rizky Maulana? Rizky Fadilah? Hadir, Bu. Roro? Roro? Safira Lestari? Hadir, Bu. Salsabila? Hadir, Bu. Salwa? Hadir, Bu. Cinta Lestari? Hadir, Bu. Siti Oktavianita? Siti?
Suci, Hadir, Bu. Tatas, Hadir, Bu. Triadi, Hadir, Bu. Ulan, Zahra, Hadir, Zahra. Bu. Oke, yang belum dipanggil siapa? Ibu Roro hadir, Bu. Roro. Ada lagi? Muhammad Fikri, Rizky Maulana, Siti Oktavianita, Wulan. 3 orang ya? Nggak ada ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, nanti saya kasih referensi video YouTube-nya juga. Sama materinya nanti akan di-update ya. Dari sini ada yang bertanyakan, oh iya, habis ini ada latihan. Sama ya latihannya. Menentukan tata nama senyawa. Yang belum mengumpulkan, masih ada 6 orang lagi. Yang minggu kemarin, tolong dikumpulkan. Minggu depan kita ulangan ya. Ulangan dari reaksi redoks sampai dengan tata nama senyawa. Oh, berarti sampai sini ya. Nanti latihannya tolong cepat dikerjakan biar saya nanti langsung koreksi, kan hari Seninnya mau ulangan. Jadi nanti tahu, oh ini benar, oh ini salah gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ini ketua kelasnya siapa sih? Saya, Bu. Oh, Raffi. Raffi mau bertanya enggak? Tidak, Bu, cukup tadi aja. Oh, ya udah. Berarti sudah mengerti ya. Nanti kalau misalkan kurang mengerti nanti bisa dilihat nanti video referensinya. Khawatir kurang jelas. Oke, saya akhiri meet kita hari ini. Mohon maaf tadi bila ada salah-salah ya tadi. Masih bingung tadi di mana letak slide-nya. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih, Bu. Sama-sama.